Saudara sekalian yang saya muliakan, penyakitnya ada 3 macam nih. Karena manusia terdiri dari 3 hal. Ada yang pertama namanya penyakitnya badan. Banyak nih di antara kita nih. Ada yang kena diabetes, betul? Ada yang kena kolesterol, sama temennya asam urat, rematik, pengapuran. Apalagi tuh penyakitnya ibu-ibu tuh. Umur di atas 40-an tahun, 50-an tahun tuh udah. Tahu saya tuh kalau yang udah modelannya per 10 menit ganti posisi duduk. Ketahuan umurmu, Bu. Ketahuan umur. Muka boleh bohong, dengkul enggak? Dengkul enggak bisa bohong. Masya Allah. Penyakitnya badan. Ada yang sakit matanya, ada yang sakit perutnya, ada yang waduh sekarang penyakit tambah macem-macem. Ya Bu ya? Ada namanya Alzheimer. Wah, tuh. Ada lagi penyakit namanya insomnia. Insomnia. Nih ibu-ibu Bogor nih jangan karena denger kayaknya namanya bagus tuh. Ntar kalau punya anak dikasih nama dah insomnia. Ntar pas orang kenalan siapa namanya? Nia. Nama panjangnya insomnia. Itu penyakit Bu, penyakit gak bisa tidur. Namanya insomnia. Ada lagi penyakit lupaan. Namanya amnesia. Lupa aja gitu ya. Ini penyakit badan macam-macam. Sekarang nih ada aneh-aneh lagi nih penyakit. Namanya autoimun. Ada lagi namanya tumor, cancer. Cancer itu pun juga macam-macam. Ada cancer darah, ada kanker darah ibu-ibu sekalian. Ya kan? Kanker darah tuh Bu namanya apa? Leukemia. Waduh, pokoknya udah macam-macam dah. Namanya penyakit-penyakit. Penyakit badan ibu-ibu saudaraku sekalian, ada juga yang sekarang banyak nih diderita sama anak-anak sekarang ini. Sakit kenanya di mental. Sakit kenanya di jiwa. Sakit kenanya di akal. Itu juga macam-macam. Dari mulai yang bipolar. Ada lagi namanya skizofrenia. Orang dulu mabuk segala macam penyakit-penyakit itu namanya satu aja. Maaf nih Bu ya. Gila. Sekarang macam-macam nih, ada sakitnya mental. Begitu kan? Mudah marah, mudah ini itu. Masya Allah. Sakit di mentalnya. Kecemburuan berlebihan. Gitu kan? Macam-macam. Ibu-ibu saudaraku sekalian, adik-adik semuanya, ada sakit yang ini nih, yang sakitnya tuh suka nggak ngerasa. Yang terakhir ini, sakit di akhlak, sakit di hati, sakit di ruh, sakit di ruhnya. Macam-macam. Ada namanya ujub. Merasa diri lebih baik daripada orang lain. Merasa diri yang paling-paling. Saya kalau hadir majelis itu tempat saya seharusnya yang paling depan.
tidak menghargai saya. Dia tidak menghargai diri saya. Dia nggak tahu siapa sebenarnya saya. Kalau ada orang habis ngatain dia terus sakit tuh, kualat sama saya. Merasa dirinya kayak udah ahli surga gitu. Kalau ada orang yang menyakiti dia suka bilang tuh, nanti di akhirat akan saya tuntut orang itu. Wah. Dia udah ngerasanya kayak jadi panitia akhirat. Sebelum kamu tertawa, silahkan lihat adakah hal itu dalam dirimu. Seringkali merasa diri adalah sesiapa. Kalau ada orang marah-marah dia nggak tahu tuh siapa saya. Walat bentar sama saya. Suamimu lagi marah-marah kamu bilang dia nggak tahu siapa saya. Liatin kalau zolim sama saya. Ada anak bicara kasar sedikit, anak saya nih saya kutuk jadi batu. Ujub menggerogoti banyak hati-hati kita saudariku sekalian tanpa kita sadari. Belum lagi ria, penyakit kepengen dilihat orang, penyakit sum'ah kepengen didengar orang. Lagi bisa tahajud padahal biasa-biasanya juga tidur sampai pagi. Sekalinya bisa tahajud langsung buka HP. Nulis status, indahnya ibadah di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Kamu kepengen semua orang tahu kalau kamu tahajud? Iya. Enggak usah dah, masalahnya saya tuh mau ngebantuin malaikat Raqib Atid. Saya takut aja mereka kelewatan gak dicatat amal saya ustazah. Tenang Bu, tenang. Semuanya bakalan kecatat. Udah gak usah main begitu-begituan. Yarhamukallah. Sekalinya nyumbang pengen semua orang tahu sumbanganmu itu. Di pondok pesantren gak berdiri nih kalau mama gak ikutan nyumbang. Emang nyumbang berapa mah? 50.000. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ujub, ria, sum'ah, belum lagi ada penyakit lain tuh. Namanya kesombongan. Sombong. Kayaknya udah ditulis gitu. Kayaknya dia udah dikasih tiket surganya di akhirat. Kayaknya. Padahal siapa di antara kita yang pasti di akhirat nanti bakalan selamat? Siapa di antara kita yang sudah ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada sesiapapun. Yang dijamin surga itu Nabi Muhammad. Yang dijamin surga itu orang yang bersama dengan Nabi Muhammad. Tapi apakah kamu sebagai salah satunya? Siapa yang bisa tahu? Siapa yang bisa jamin? Teman-teman saudaraku sekalian, siapa yang bisa jamin? Siapa yang bisa jamin bahwa saya akan ada dalam rombongan Nabi Muhammad? Siapa yang bisa jamin bahwa kamu ada dalam rombongan Nabi Muhammad? Gak pernah ada jaminannya. Gak pernah ada jaminannya. Tapi kan saya sholat ustazah. Tapi kan saya puasa ustazah. Tapi kan saya bersedekah ustazah. Tahukah kamu setan yang kemudian iblis yang kemudian terusir dari surga sudah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bumi sampai di langit 70.000 tahun lamanya.
Semua jengkal tanah di atas muka bumi ini pernah dipakai sujud sama iblis. Di bumi, sampai ketika Allah menghancurkan penduduk bumi dari kalangan jin waktu itu, Allah sisakan iblis. Karena ibadahnya yang sangat banyak tersebut. Allah naikkan dia ke atas surga. Allah tinggalkan dia bersama para malaikat. Dia bisa tinggal bersama para malaikat dan dapat julukan Tawusul Malaikah, burung meraknya para malaikat dari indahnya ibadahnya iblis, padahal dia tidak termasuk dari kalangan malaikat. Karena minal jin, kata Allah. Dia dari kalangan jin sebenarnya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, ibadah 70.000 tahun tanpa berbuat dosa, gak pernah zina, gak pernah ngomongin orang. Iblis, teman-teman sekalian, iblis ini ibadah dengan ibadah 70.000 tahun lamanya. Gak pernah judi, gak pernah minum minuman alkohol. Iblis, teman-teman saudariku sekalian, gak pernah berbuat dosa-dosa, gak pernah utang riba apalagi pinjol. Si iblis gak pernah bikin dosa, gak pernah ngerentenin uang, gak pernah durhaka sama orang tuanya. Iblis ini saudariku sekalian, semua dihancurkan Allah kecuali si iblis satu ini. Karena bagusnya ibadahnya, sujud di setiap permukaan jengkal tanah di atas muka bumi ini. Allah tinggalkan di atas langit bersama para malaikat. Kerjaannya di atas langit sujud, ganti-ganti tempat sujudnya. Di atas langit sana itu semua tempatnya pernah dipakai sujud sama iblis. Bukan cuman punya saksi sedikit, teman-teman. Ilmu yang luar biasa, ibadah yang luar biasa. Akan tetapi hanya karena satu dosa. Dosa apa itu? Dosa sombong. Dia merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam. Ketika Allah perintahkan, ya malaikat isjudu li Adam. Wahai malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis. Sujud semua malaikat kecuali iblis. Allah tanya, ya iblis, ma mana'aka antas juda id amartuk. Wahai iblis, apa yang membuatmu gak mau sujud sama Adam? Padahal aku yang perintahkanmu sujud kepadanya. Iblis gak bilang, ya Allah kan perintahnya malaikat, saya makan dah bukan malaikat ya Allah. Gak gitu jawaban iblis. Iblis bukan karena gak ngerti bahwa dia diperintahkan, dia ngerti, dia paham. Pun juga bukan karena bandel, teman-teman. Iblis gak bilang, abisannya gimana ya Allah, saya tuh rada kurang-kurang denger. Bandel namanya. Enggak juga. Iblis gak karena bandel, akan tetapi karena sombong. Ana khairun minhu. Ngapain saya sujud sama Adam? Ana khairun minhu. Saya lebih mulia daripada dia. Saudaraku sekalian, hati-hati sama sifat ini. Hati-hati sama sifat ini. Betapa sangat seringnya ia merusak hatimu, saudaraku sekalian. Dia bikin hajatan gak ngundang saya. Ngapain saya sekarang datang? Ngapain saya sekarang ngundang dia kalau saya bikin hajatan? Nah tuh kayak si iblis. Kayak iblis. Dia gak tahu siapa saya. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Hati-hati sama rasa hatimu.